Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Seorang wanita menatap pantulan dirinya di depan cermin. Ia terlihat sangat cantik dengan balutan kebaya putih yang melekat di tubuh rampingnya. Hanya ia sendiri saja di dalam kamar itu. Kamar yang sangat indah untuk pasangan pengantin. Setetes air mata mengalir di pipinya. Kalau mengingat hal yang akan terjadi padanya, ia tidak mengerti apa keputusannya sudah benar atau tidak. Wanita itu segera menghapus air mata yang menetes melewati pipinya. Ia menoleh kalau mendengar suara pintu kamarnya yang terbuka. Seorang wanita parubaya mendekat ke arahnya dengan tatapan sayu. "Maaf sayang," ucap wanita parubaya itu dengan linangan air mata, membuat wanita itu segera memeluk pinggang wanita parubaya itu, yang tidak lain adalah ibunya. Sang ibu terus mengelus pucuk kepala putrinya itu, berusaha untuk menenangkan putrinya. "Sudah, jangan menangis lagi. Mama mohon sayang," ucap sang ibu dengan menggigit bibir bawahnya, agar suara tangisnya tidak terdengar. "Maaf jika mama dan papa membuatmu harus melakukan hal ini. Maaf karena kamu harus menikah dengan pria yang tidak kamu kenal. Maaf karena kami merepotkanmu sayang," ucap sang ibu, dan dengan cepat wanita itu menggelengkan kepalanya. "Hana minta maaf karena sudah kasar sama papa dan mama kemarin. Hana gak akan buat mama dan papa malu. Hana janji," ucap wanita itu yang semakin membuat sang ibu menangis. "Maafkan kami sayang, kami benar-benar minta maaf." Batin sang ibu meminta maaf pada putri keduanya itu. Sedang di lantai dasar rumah kediaman Disap, seorang pria tampan memakai setelan jas berwarna hitam kini berhadapan dengan pria parubaya yang tidak lain adalah ayah dari mempelai wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Pria itu menghembuskan nafasnya perlahan untuk segera mengucapkan ijab kabul. "Saya terima nikahnya Hana Fiansa binti Rendra Disap dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," ucap pria itu dengan sekali tarikan nafas dan menjabat tangan pria parubaya itu, ayah dari mempelai wanita. "Bagaimana para saksi?" tanya sang penghulu pada semua orang yang hadir di sana, meski tidak terlalu banyak. "Sah," ucap para tamu yang hadir. Kini kedua mempelai tengah berdiri di pelaminan, menyambut para tamu undangan yang hadir. Pria itu mengernyit melihat wanita yang berdiri di sampingnya, yang hanya memasang raut wajah sedih dan senyum paksa saat tamu datang menghampirinya. "Kamu baik-baik saja?" tanya pria itu dengan raut wajah khawatir. Wanita itu hanya menganggukkan kepalanya, membuat pria itu menghembuskan nafasnya. Pukul 9 malam. Saat ini kedua pasangan pengantin baru itu kini berada di dalam kamar di rumah mempelai wanita yang sudah dihias dengan begitu cantik. Wanita itu merenggangkan badannya yang begitu lelah karena berdiri seharian menyambut tamu undangan. "Om," ucap lirih wanita itu pada pria yang berdiri di ambang pintu kamar mandi, bersiap untuk keluar dengan sudah memakai pakaian tidurnya. "Kamu bicara dengan saya?" tanya pria itu dengan formal, membuat sang wanita mengernyit. "Enggak om, saya lagi bicara sama orang di belakang om," ucap wanita itu, semakin membuat pria itu mengernyit lalu menoleh ke belakang. "Ya ampun, bodohnya diriku ini," batin wanita itu berteriak. "Saya bicara sama om lah, masa sama tembok?" ucapnya yang mulai meninggikan suaranya, lalu segera beristighfar. "Astagfirullah, astagfirullah," ucapnya berulang-ulang dengan mengelus dadanya lembut. "Kamu kenapa?" tanya pria itu yang bingung dengan tingkah wanita di hadapannya. "Ya Allah, dosa apa aku sampai engkau memberikan suami yang begitu menguras emosi seperti ini?"
bahkan bikin naik tensi. Batin wanita itu berteriak. Ia benar-benar diuji kesabaran menghadapi pria yang kini berdiri di hadapannya. Hana Fiansa, ucap pria itu melafalkan nama lengkap sang wanita, yang kini menyandang status sebagai istrinya, karena wanita itu yang mendadak melamun. Wanita itu tersadar dari lamunannya dan sedikit mendongak dan menatap lekat manik wajah pria itu. Iya, Pak Revano Abraham, ucap Hana menyebut nama pria itu, suaminya dengan wajah datar. Kamu marah sama saya? Tanya Revan yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi sehingga membuat Hana seperti ini. Ya Allah, aku menyerah jika engkau meminta hamba menemani pria formal permanen ini. Sungguh hamba tidak sanggup, bahkan ini baru beberapa jam setelah pengucapan ijab kabul. Bagaimana kalau 1 minggu? Batin Hana semakin tidak karuan dengan menatap wajah Revan. Tidak, Om. Memangnya Om salah apa dengan saya? Toh Om yang kebelet nikah, bukan saya. Ucap Hana membuat Revan menaikkan sebelah alisnya. Pria itu melipat kedua tangan di depan dada, dan Hana dengan cepat meniru gaya suaminya itu. Sepertinya saya benar-benar punya salah sama kamu ya? Tanya Revan yang kini benar-benar serius. Saya sudah bilang tidak ada, Om. Ucapan Hana terhenti kala Revan menyelanya. Tunggu. Hana mengernyit bingung saat Revan mengangkat tangannya ke atas. Kamu manggil saya dengan sebutan Om. Ucap Revan mencoba memastikan apa yang ia dengar sedari tadi. Ia berpikir jika tadi ia salah dengar, tapi ternyata benar. Istrinya itu memanggilnya dengan sebutan Om. Iya, salah Om. Tanya Hana menjawab dengan cepat. Revan menghembuskan nafasnya lalu menatap wanita di hadapannya itu. Hana, saya suami kamu sekarang. Jadi bisakah kamu memanggil saya dengan sebutan yang lebih sopan lagi dari itu? Tanya Revan dengan raut wajah mencoba lebih sabar. Hana berpikir sejenak. Pria di hadapannya ini ingin dipanggil dengan sebutan lain. Apa pria kaku? Itu tidak mungkin. Sangat tidak sopan jika hal itu. Hana mencoba berpikir apa yang cocok ia panggilkan untuk pria itu. Tapi ia sama sekali tidak menemukan hal yang cocok. Hana menggelengkan kepalanya membuat Revan menghembuskan nafas kasar. Terserah kamu saja, ucapnya pasrah lalu berjalan mendekat ke arah tempat tidur untuk segera menidurkan tubuhnya yang sudah begitu lelah. Tapi suara lirih wanita itu membuatnya kembali menoleh. Om, diri Hana dengan menatap Revan. Iya, ucap Revan penuh kesabaran. Om mau tidur di sana, tunjuknya ke tempat tidur, membuat Revan bertanya-tanya. Iya, kenapa? Jawab Revan dengan cepat, dan Hana segera menggelengkan kepalanya lalu berjalan mendekat ke arah tempat tidur, meraih salah satu bantal dan membawanya ke sofa di ruangan itu. Revan menatap gerak-gerik wanita itu dengan tatapan aneh. Ia bingung saat wanita itu meraih sebuah pulpen dan kertas, lalu terlihat seperti menulis sesuatu di sana. Dengan langkah penuh kesabaran, Revan berjalan mendekat ke arah Hana yang begitu fokus menulis sesuatu di kertas itu. Revan mengernyit saat tiba di dekat wanita itu dan melihat sebuah tulisan yang sedikit besar bertuliskan perjanjian. Kamu lagi menulis? Tanya Revan membuat Hana menghentikan tangannya, lalu mendongak menatap Revan. Enggak Om, saya lagi coret-coret kertas saja. Ucap Hana santai dengan tersenyum paksa yang membuat pria itu menampilkan wajah ketidaktahuannya. Tapi kalau kamu coret-coret, gak akan sebagus itu. Ucap Revan santai dengan mendudukkan diri berhadapan dengan Hana yang duduk di lantai. Udah tahu nanya, gimana sih Om? Ucap Hana menaikkan suaranya 1 oktav. Revan tersentak mendengar hal itu, dan Hana yang menyadari hal itu segera beristighfar. Astagfirullah, 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 rafalnya dengan menghembuskan nafasnya.